Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Yulianti, anggota kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai munculnya teori tempat pusat, atau lebih tepatnya itu seperti latar belakangnya dan 4 konsep utama dalam teori tempat pusat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada latar belakang munculnya teori tempat pusat. Nah, teori ini diintroduksikan oleh Walter Klistaller pada tahun 1933 yang menjelaskan distribusi spasial kota dalam suatu ruang. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi itu dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat pusat. Pada teori tempat pusat menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara sosial ekonomi dan fisik yang saling mempengaruhi. Nah, Klistaller juga berpendapat bahwa tujuan utama dari sebuah pusat pemukiman adalah untuk menyediakan barang dan jasa untuk populasi di lingkungan sekitarnya. Klistaller juga mengembangkan model tempat pusat untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, wilayahnya adalah dataran tanpa roman. Maksudnya semua wilayahnya itu datar dan sama gitu. Yang kedua itu ada gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah. Yang ketiga ada penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada sebuah wilayah. Lalu yang terakhir ada konsumen berdasarkan rasional, itu sesuai dengan prinsip minimalis jarak atau biaya. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep utama teori tempat pusat. Konsep utama ini ada 2. Yang pertama itu ada range atau jarak, merupakan jarak jangkauan antara penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Yang kedua ada ambang batas, yaitu merupakan jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasok barang dan jasa tersebut yang bersangkutan dan diperlukan dalam penyebaran penduduk atau konsumen dalam ruang. Perkenalkan, nama saya Dica Asinur Alida. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur heksagonal teori tempat pusat. Klistaller menyatakan bahwa sistem tempat pusat membentuk suatu hierarki yang teratur, di mana keteraturan dan hierarki tersebut didasarkan pada prinsip bahwa suatu tempat menyediakan tidak hanya barang dan jasa untuk tingkatannya sendiri, tetapi semua barang dan jasa lain yang ordernya lebih rendah. Struktur heksagonal teori tempat pusat. Yang pertama ada Market Optimizing Principle atau K3. Tempat sentral yang berhierarki 3 atau K3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah sekitarnya, atau disebut juga sebagai kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga dari masing-masing wilayah tetangganya. Keputusan tentang variabel bauran pemasaran saling terkait, di mana setiap variabel bauran pemasaran harus dikoordinasikan dengan elemen dari program pemasaran. Yang selanjutnya ada Traffic Optimizing Principle atau K4. Tempat sentral yang berhierarki K4 merupakan situasi lalu lintas yang optimum, yakni daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang berpengaruh oleh tempat sentral senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Pada lokasi ini, setengah dari lingkungan heksagonal yang memiliki layanan lebih rendah tertarik pada lokasi dengan layanan yang lebih tinggi. Traffic Optimizing Principle atau K4 merupakan situasi administratif yang optimum yang mana tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Layanan administrasi dipusatkan pada lokasi heksagonal
yang memiliki layanan yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Jangkauan layanannya sampai pada satu lokasi heksagonal sebelahnya sehingga jangkauan totalnya adalah 7 lokasi heksagonal. Indeks sentralitas atau perhitungan. Kota-kota besar dengan arus hingga 7 dalam hierarkinya memiliki indeks sentralitas tinggi adalah Frankfurt, Nuremberg, Stuttgart, Strasbourg, Zurich, dan München. Salah satu kota besar tadi indeks sentralitasnya misal 22 sama dengan 500. Cara penghitungannya adalah dengan rumus indeks sentralitas, yaitu CT sama dengan TT dikurangi ET dikali TR per ER. CT itu menunjukkan yaitu sentralitas kota T, TT menunjukkan jumlah pesawat telepon dalam kota, ET menunjukkan jumlah penduduk kota yang bersangkutan, TR menunjukkan jumlah pesawat telepon di wilayah yang bersangkutan, ER menunjukkan jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan.